Selamat malam saudara, jumpa kembali bersama saya Joy Astro dalam Booster hari ini. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, inilah Booster selengkapnya. Seorang pria yang berprofesi sebagai tukang cukur di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu siang ditemukan tewas di kebun pisang di kawasan Bojong Soang. Mayat ditemukan sejumlah anak yang tengah bermain setelah mencium bau tidak sedap. Warga Kampung Cijagra, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria yang tergeletak di semak-semak kebun pisang Rabu siang. Tim Inafis Polresta Bandung yang mendapat laporan langsung menggelar olah TKP untuk mengidentifikasi korban. Sejumlah saksi mata juga dimintai keterangan guna membantu penyelidikan. Mayat pertama kali ditemukan oleh anak-anak yang tengah bermain dan mencium aroma tak sedap. Saat ditelusuri, bau tersebut berasal dari mayat yang sudah membusuk dan diperkirakan sudah tewas hampir sepekan. Dari hasil identifikasi, polisi menemukan kartu identitas atas nama Cahyudin serta kelengkapan alat cukur. Dan kebetulan hasil pengecekan tadi di TKP atau di dekat sekitar jenazah data yang di dalamnya ada alat cukur, gunting, sisir kecil, dan kelengkapan lainnya sebagai untuk membantu kegiatan dia atau mencukur rambut. Kapan Pak? Tadi hasil informasi setelah Lebaran, tapi kalau ada tetangganya dia ketemu tanggal 24 itu di sekitaran Banjaran, lagi jalan, diajak bareng pulang ke sekitaran sini, dia nggak mau, jadi lebih, ya itulah. Berarti Pak ini kemungkinan berapa hari Pak ini mayat tersebut Pak? Berapa hari? Kurang lebih semingguan lah. Guna memastikan penyebab kematian, mayat Cahyudin dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Warga Pesanggerahan, Jakarta Selatan dikejutkan dengan penemuan mayat bayi di pinggir tol Ciledug Rabu sore. Saat ditemukan, bayi masih terlilit tali pusar berbalut kain kafan dan dimasukkan ke dalam kantong belanja. Inilah video amatir saat mayat bayi ditemukan warga di pinggir tol Ciledug 1, Jalan Saidi Raya, Petukangan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan Rabu sore. Polsek Pesanggerahan yang mendapat laporan langsung membatasi lokasi penemuan mayat bayi dengan memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Mayat bayi berjenis kelamin perempuan ini pertama kali ditemukan seorang warga yang hendak membuka warung kopi. Awalnya warga mengira kantong belanja yang mengeluarkan bau tak sedap itu adalah bangkai kucing. Namun saat diperiksa ternyata mayat bayi lengkap dengan tali pusar dan berbalut kain kafan. Guna proses penyelidikan, mayat bayi yang diduga dibuang orang tuanya ini dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Saudara, tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi Kabupaten dan Polrestabes Bandung membekuk pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di dalam koper di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu di kawasan Palembang. Sebelumnya, pelaku dan korban sempat terekam kamera pengawas atau CCTV saat memasuki kamar sebuah hotel di kawasan Bandung, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV sebuah hotel di Jalan Kebon Kawung 54 Cicendo, Bandung, Jawa Barat, tanggal 24 April 2024, nampak seorang pria berbaju gelap yang diduga pelaku pembunuhan dan korban Rini Mariani yang berpakaian warna merah masuk ke sebuah kamar bersamaan. Keduanya masuk ke kamar 121 pada jam 9.51 waktu Indonesia Barat. 9 jam kemudian, pria tadi membawa keluar sebuah koper hitam yang diduga membawa jasad korban. Koper yang sama berisi jasad Rini Mariani, warga Rancasari, Bandung, Jawa Barat, kemudian ditemukan warga di kawasan Cikarang, Bekasi keesokan harinya atau Kamis tanggal 25 April 2024. Pelaku telah dibekuk oleh petugas gabungan di kawasan Palembang, Sumatera Selatan, Rabu pagi. Pelaku yang diketahui berinisial AARN kini dalam perjalanan ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lanjutan. Itu melakukan penangkapan di daerah Palembang. Waktu saat penangkapan di Palembang juga dibantu oleh rekan-rekan Polda Sumatera Selatan. Ya, terduga atau orang yang diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang mayatnya ditemukan beberapa waktu lalu di koper di daerah Cikarang. Saat ini tersangka atau terduga ini dalam perjalanan ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman. Subdit Jatanras Polda Metro Jaya masih mendalami kasus ini termasuk menguak motif di balik pembunuhan korban. Sebelumnya jasad Rini Mariani ditemukan di dalam koper oleh seorang warga di Jalan Inspeksi Kalimalang, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Kamis lalu. Dari hasil pemeriksaan polisi, kondisi korban tertekuk dalam koper dengan bagian wajah terdapat luka lebam. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.
Tersangka pembunuhan wanita yang mayatnya ditemukan di dalam koper di kawasan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditangkap di tempat persembunyiannya di Palembang, Sumatera Selatan. Tersangka dibawa ke Polda Metro Jaya setelah sebelumnya sempat ditahan di Polsek Seberang Ulu 2, Polda Sumatera Selatan. Inilah tampang AARN, tersangka pembunuh wanita bernama Rini Mariani yang jasadnya ditemukan di dalam koper di kawasan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Kamis tanggal 25 April lalu. Pria berusia 29 tahun ini tak berkutik saat dibekuk petugas gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi Kabupaten, Polrestabes Bandung, dan Polsek Seberang Ulu 2 di tempat persembunyiannya di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dengan tangan terborgol, AARN digiring petugas mencari barang bukti terkait kejahatan yang ia lakukan. Sebelum dibawa ke Jakarta, pelaku yang tercatat beralamat di Kampung Sumur Daun, Tangerang, Banten ini terlebih dulu diamankan ke Polsek Seberang Ulu 2, Kota Palembang. Polisi hingga kini masih menggali motif di balik pembunuhan sadis itu. Saudara, 3 pria dibekuk tim Lupak Satreskoba Polres Darmasraya, Sumatera Barat saat hendak edarkan sabu. Pada tersangka ditemukan barang bukti berupa 4 paket sedang dan 1 paket besar sabu. Diduga hendak edarkan sabu, 3 tersangka dibekuk tim Lupak Satreskoba Polres Darmasraya di Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat, Selasa malam. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang menyebut akan ada transaksi sabu di daerah itu. Ketika diperiksa polisi ditemukan barang bukti berupa 4 paket sedang sabu dan 1 paket besar sabu. Ketiga tersangka yakni Linggom Orlando 31 tahun, Bambang 29 tahun, dan Hendro 26 tahun dibawa ke Polres Darmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil informasi tersebut, anggota Kasatgas Narkoba AKP Rusmardi bersama anggota melakukan penyelidikan dan memang benar ternyata setelah dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang inisial LO ditemukan padanya 10 paket yang dibungkus plastik yang diduga sabu-sabu. Para tersangka kini terancam hukuman paling lama 20 tahun penjara. Laude Juardianse melaporkan dari Darmasraya, Sumatera Barat. Tawuran 2 kelompok remaja di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur membuat resah pengguna jalan. Pengendara dan warga takut jadi korban salah sasaran. Dari rekaman video amatir, tampak 2 kelompok remaja berpakaian sekolah ini saling serang di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa sore. Mereka bahkan membawa senjata tajam jenis celurit berukuran besar. Mereka tawuran di tengah jalan saat kondisi lalu lintas padat, sehingga sebagian pengendara terpaksa berhenti. Aksi tawuran ini diduga terjadi hanya karena saling ejek antara 2 kelompok. Kemudian mereka janjian untuk tawuran lewat media sosial. Akibatnya, warga mengaku resah dan takut jadi korban salah sasaran. Gak resah, udah mati pinggir jalan. Resah, takut ada orang jatuh, lagi pengemudi. Takut kenapa-kenapa. Takut jadi kena salah sasaran ya? Ya, salah sasaran. Kepinginnya kayak gimana, Kang? Ya, ditertibin aja lah. Sekarang mah, biar anak sekolah itu fokusnya belajar. Warga meminta kepada petugas kepolisian untuk berpatroli, khususnya di jam pulang sekolah, guna mencegah aksi serupa. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Terlibat cekcok di jalan, seorang anggota TNI Angkatan Laut viral di media sosial usai menganiaya seorang supir mobil catering di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tidak hanya memukul, anggota TNI itu juga merusak kaca spion mobil yang dibawa korban. Video cekcok antara seorang anggota TNI AL berpangkat kopral kepala dengan seorang supir catering di Jalan Raya Transyogi, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat Senin siang ini viral di media sosial. Pertikaian diduga bermula saat anggota TNI ini merasa jalannya dihalang-halangi oleh mobil catering yang dibawa korban. Yang amat disesalkan saat mobil korban dihentikan, anggota TNI ini diduga memukul korban hingga hidungnya berdarah. Korban yang tak terima dipukul mengejar mobil pelaku dan kembali berkonflik di pinggir jalan hingga pelaku merusak kaca spion mobil catering yang dibawa korban. Selasa sore, sejumlah anggota TNI AL bersama pelaku telah datang ke tempat kerja korban untuk melakukan klarifikasi. Pihak TNI Angkatan Laut belum memberikan pernyataan ke media terkait peristiwa itu. Sementara pihak korban mengaku masih akan berpikir terkait langkah yang akan ditempuh selanjutnya. Mungkin ada sekitar 10 orang, tujuannya baik, dan Bapak yang bersangkutan yang terlihat di video itu juga udah merasa bahwa
merasa bersalah tadi ya, dan beliau menginginkan ini ada perdamaian. Tapi karena ini sudah jadi ranah publik, sudah dilihat oleh masyarakat, jadi kita tidak serta-merta apakah iya atau lanjut. Jadi kami mohon izin untuk berpikir. Tadi saya juga sudah tanya Alvinnya seperti apa keinginannya, dia minta waktu. Pihak korban yang sudah menjalani visum sebelumnya sempat ke Polsek Cilengsi untuk melapor, namun diarahkan ke POM AL karena terduga pelaku merupakan anggota TNI AL. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kasus kematian Brigadir Ridal Ali Tommy yang tewas di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan Kamis lalu menimbulkan berbagai kejanggalan, terutama terkait izin keberadaannya di Jakarta. Polda Sulawesi Utara memastikan keberadaan almarhum di Jakarta sejak akhir 2021 lalu untuk menjadi supir dan pengawas seorang pengusaha batubara tidak mengantongi izin dari pimpinannya. Keberadaan almarhum Brigadir Polisi Ridal Ali Tommy di Jakarta menuai kontroversi dan diduga menyalahi aturan. Brigadir Ridal Ali diduga tidak memiliki izin dari Polresta Manado untuk menjadi sopir dan mengawal seorang pengusaha batubara di Jakarta. Dari hasil pemeriksaan Polda Sulawesi Utara, almarhum sudah bekerja menjadi ajudan atau sopir pengusaha di Jakarta sejak 2021. Polisi juga tengah menyelidiki adanya dugaan keterkaitan hubungan antar almarhum dengan seorang polwan, istri sang pengusaha. Jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak ada izin berarti, Pak? Ya. Oke, siap. Sebenarnya Pak, dia di sana informasinya bekerja di mana, Pak? Ya, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa sejak tahun 2021 yang bersangkutan menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha yang ada di Jakarta. Oke, yang lain? Katanya Pak, dia diajak oleh salah satu rekan kerja semasa di Polresta Manado, yakni oknum polwan ini Pak. Siapa ya oknum polwan ini Pak? Jadi yang bersangkutan saat ini masih dilakukan pemeriksaan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Senin kemarin, polisi menyimpulkan Brigadir Ridal Ali tewas karena bunuh diri. Dari rekaman CCTV di TKP, Brigadir Ali melakukan bunuh diri dengan menggunakan senjata api di dalam sebuah mobil mewah berwarna hitam di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Selain rekaman CCTV, kesimpulan polisi juga didasari hasil penyidikan dengan melibatkan kedokteran forensik, laboratorium forensik, dan tim siber. Dari hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyebut terdapat luka tembak di pelipis kanan Brigadir Ridal Ali dan pola luka tempel senjata api. Dengan temuan ini, polisi menutup kasus bunuh diri Brigadir Ridal Ali. Yaya Piri melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Demikian saudara Buser hari ini. Anda juga bisa saksikan Buser melalui akun TikTok Buser SCTV serta YouTube Liputan 6 SCTV. Jangan lupa subscribe ya, dan pastikan selalu waspada karena kejahatan ada di sekitar kita. Terima kasih, saya Joy Astro, salam SCTV.